Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Sejak kecil, aku yang merawatmu tanpa pernah menyentuhmu dengan kasar. Namun, kenapa sekarang tubuhmu biru lebam dan pundak sebelah kirimu seperti terlepas? Apa yang sebenarnya ingin kubuktikan? Aku rela menjadi babu, mengorbankan segalanya hanya untuk menyekolahkanmu agar kau pintar, namun tetap saja kau tak berubah. Dalam hatinya, Embun memendam amarah yang tak terucapkan, sambil memandikan kakaknya, Sunyi, dengan air hangat yang sudah dicampur ramuan obat. Meski amarahnya ingin ditekan sekuat tenaga, suaranya tetap mengalir halus, meskipun nada bicaranya tidak bisa menyembunyikan kemarahan yang membara di hatinya. Matanya terus berair, menandakan perasaan yang berkecamuk. Sementara itu, bibirnya tak berhenti melantunkan mantra, diiringi air mata yang mengalir tanpa henti. Sunyi, yang tubuhnya penuh luka, berusaha menenangkan adiknya meski suaranya bergetar menahan sakit. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari amarah Embun yang terlihat jelas. Detik demi detik, Embun menyiram tubuh kakaknya dengan hati-hati, memastikan setiap luka dibersihkan dengan baik. Rasa bersalah menyelimuti Sunyi, tetapi ia hanya bisa diam, menerima perlakuan lembut namun penuh kekesalan dari adiknya. Setelah selesai memandikan Sunyi, Embun dengan cepat menarik tangan kakaknya, menggerakkan tangannya dengan sangat cepat hingga terdengar bunyi tulang yang kembali ke tempatnya. Sunyi berteriak kesakitan, namun hanya sebentar, karena sekejap kemudian ia tersenyum lega. Tangan yang semula terlepas kini sudah kembali normal, meskipun rasa sakit masih jelas terasa. Embun kemudian memperingatkan Sunyi untuk menjalani puasa selama 41 hari, sebuah perintah yang tidak bisa dibantah. Mata Sunyi memohon belas kasih, tetapi Embun tak memberinya kesempatan untuk membantah. Dengan tegas, Embun meminta Sunyi untuk patuh, tanpa ada kata tawar-menawar. Meski dalam hati Sunyi berat menerima, ia tahu bahwa adiknya tidak main-main. Embun kemudian membantu Sunyi berpakaian, mengoleskan obat di setiap luka lebam yang ada di tubuh kakaknya. Saat Sunyi ingin meminta Embun untuk tinggal lebih lama, Embun menolak dengan tegas. Dia tahu, ini adalah perawatan terakhirnya terhadap Sunyi. Ada hal yang tidak bisa dijelaskan, dan Sunyi hanya bisa menerima keputusannya. Embun kemudian keluar dari kamar, meninggalkan Sunyi yang mulai merasa kesepian. Tanpa sadar, Sunyi mulai mencari adiknya di setiap sudut rumah, tetapi Embun sudah menghilang tanpa jejak. Tangis Sunyi pecah di depan pintu rumah. Ia menyesali banyak hal, terutama karena telah membuat adiknya kecewa. Dalam hatinya, Sunyi bertekad untuk menjalani puasanya dengan sungguh-sungguh, bukan hanya demi dirinya sendiri, tetapi juga demi keselamatan seluruh anggota keluarga, terutama Cak Lek dan Cak Kemenyak. Sunyi telah diasingkan dari mereka berdua demi melindungi keluarga besar, dan dia tahu bahwa dialah pemicu semua kekacauan ini. Keluarganya memiliki aturan yang keras, bahkan terkadang terkesan kejam jika menyangkut keselamatan keluarga besar. Sunyi, meskipun tampak seperti perempuan biasa, menyimpan pusaka gaib di dalam tubuhnya, yang diakini keluarganya sebagai perlindungan mistis. Sunyi tidak terlalu peduli dengan hal ini, karena sejak kecil ia lebih tertarik pada ilmu pengetahuan seperti fisika dan matematika, dan keluarganya pun membiarkannya. Mereka percaya bahwa suatu saat Sunyi akan menyadari pentingnya pusaka itu, meskipun ia tidak pernah belajar tentang kekuatan tersebut. Namun, ketika sesuatu yang buruk terjadi, seperti sekarang, adiknya, Embun, selalu diutus untuk mengurusnya. Kedua kakak beradik ini memiliki hubungan yang sangat dekat, seolah ada ikatan batin yang tak terpisahkan. Keduanya juga memiliki pusaka yang saling terhubung, yang tertanam di dalam tubuh mereka. Ketika Sunyi babak belur karena dihajar oleh kekuatan tak terlihat dari seseorang di belahan bumi yang berbeda, Embun selalu datang untuk menolongnya. Ini adalah kali ketiga Sunyi mengalami hal serupa. Tubuhnya penuh dengan luka memar dan lebam yang disebabkan oleh kekuatan seseorang yang bahkan tidak menyadari apa yang telah dilakukannya. Orang ini, yang berada jauh di tempat lain, secara tidak sengaja melukai Sunyi setiap kali ia marah atau kecewa. Beberapa bulan yang lalu, Sunyi pernah mengalami hal serupa. Tubuhnya biru lebam akibat emosi seseorang yang tak mampu diungkapkan. Meski Sunyi mampu mengobati dirinya sendiri, Embun selalu memantau dari kejauhan. Kali kedua, Sunyi terbangun dalam pelukan Embun, tubuhnya terasa seperti diiris-iris oleh rasa sakit yang tak tertahankan. Embun berusaha menenangkan kakaknya, meskipun di luar kamar terdengar suara gaduh seperti pasar malam. Sunyi dicekam ketakutan, dan meskipun ia ingin berteriak, tubuhnya terlalu lemah untuk melawan rasa sakit yang mencekam. Sunyi terbaring lemah, berharap rasa sakit itu segera berakhir.
Dalam pelukan embun, ia mencoba meredakan ketakutannya, meski suara gaduh di luar semakin membuatnya takut. Rasa sakit terus menyerangnya, seolah tubuhnya sedang disayat dan jiwanya ingin melepaskan diri. Namun, embun terus menghiburnya, meniup ubun-ubunnya, sambil berusaha menenangkan dengan mantranya yang tak pernah berhenti. Sementara itu, kegaduhan di luar kamar masih terus berlangsung, seolah mereka sedang berpesta pora atas penderitaan Sunyi. Sesekali terdengar tawa riang, seakan-akan mereka sedang menertawakannya. Suara musik aneh pun terdengar, seperti mereka sedang menari-nari mengikuti irama yang tak pernah didengarnya sebelumnya. Musik itu bukanlah jenis yang dikenal oleh Sunyi, dan segala kekacauan serta rasa sakit terus menguasainya entah sampai kapan. Sunyi yang terbaring kesakitan, dijaga oleh adiknya, Embun, yang terus berusaha menenangkan. Suara busa napas Sunyi yang berat berpadu dengan erangan penderitaannya, seolah ada sesuatu yang menyumbat tenggorokannya. Setiap hembusan napas dibarengi rasa nyeri yang menusuk dari dadanya, menjalar hingga tulang sumsum dan tulang iga, seolah tulang-tulangnya diremukkan. Napas Sunyi terputus-putus, sulit baginya untuk bernapas dengan leluasa. Embun, dengan susah payah, berusaha menuntunnya untuk menyebut nama Tuhan, tetapi tak sepatah kata pun mampu keluar dari mulut Sunyi. Hanya erangannya yang terdengar menyayat hati. Embun terus meniup ubun-ubun kakaknya itu hingga pagi menjelang, tepat saat azan subuh berkumandang. Kegaduhan di luar kamar tiba-tiba menghilang, meninggalkan kesunyian yang hanya ditemani oleh suara lembut dari pendingin ruangan yang mengisi pagi. Rasa sakit yang diderita Sunyi mulai perlahan menghilang, namun ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokannya, memaksanya ingin muntah. Perlahan Sunyi bangkit, berjalan sempoyongan menuju kamar mandi dengan berpegangan pada dinding. Ketika ia memuntahkan seluruh isi perutnya, makanan yang dikonsumsinya semalam keluar bersama darah segar. Sunyi terus muntah-muntah sambil memegangi lehernya, seolah ada sesuatu yang mengganjal, sangat sulit untuk dikeluarkan. Rasa sakit di lehernya semakin menjadi, dan darah kembali tumpah dari mulutnya. Dengan tenaga yang tersisa, akhirnya Sunyi berhasil memuntahkan sebuah benda logam yang retak dan jatuh ke lantai. Pandangannya kabur, samar-samar ia melihat benda berwarna hitam tergeletak di lantai kamar mandi. Sunyi tidak bisa memastikan apa benda itu, mungkin pisau atau badik, namun semuanya semakin kabur. Detik berikutnya, tubuhnya limbung dan jatuh, diselimuti kegelapan. Saat Sunyi terbangun, sore hari telah tiba. Ia mendapati dirinya sudah terbaring rapi di pembaringan, tubuhnya diselimuti dengan baik, dan pakaiannya telah diganti. Ada rasa nyaman dalam posisinya, suara lembut pendingin ruangan mengisi telinganya. Suhu ruangan pun terasa sangat pas, seolah memang telah disesuaikan untuk kenyamanannya. Tubuh Sunyi masih terasa lemah, tetapi ia berusaha duduk dan menyapukan pandangan ke seluruh ruangan. Tidak ada siapapun di sana. Namun, batinnya merasakan kehadiran seseorang di samping ranjang, menunggunya. Sunyi bisa mencium aroma tubuh khas kayu gaharu dan mendengar detak jantung seseorang, tetapi tidak ada satupun sosok yang terlihat. Pelan-pelan, Sunyi menuruni ranjang, meski kepalanya masih terasa pusing. Ada sesuatu yang nyeri di kepala sebelah kiri, dan ketika ia meraba tempat tersebut, terdapat luka di sana, mungkin bekas benturan dengan lantai ketika tubuhnya limbung. Sunyi mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi, namun saat ingatan itu mulai mendekat, kepalanya kembali terasa sangat sakit. Dengan langkah perlahan, Sunyi menyusuri ruangan, melewati lorong yang menghubungkan kamarnya dengan ruang tamu, dapur, kamar mandi, hingga kamar pembantu. Namun, setiap ruangan sepi, tidak ada seorang pun di sana. Seseorang dengan aroma kayu gaharu terus mengikutinya di setiap langkah, seolah menguntitnya dari belakang. Anehnya, Sunyi merasa nyaman dengan kehadiran sosok yang tak terlihat itu. Ketika Sunyi mencapai ruang tamu, ruangan itu juga sepi. Tidak ada seorang pun yang dapat dilihatnya. Akhirnya, dia memutuskan untuk kembali ke kamar, namun langkahnya terhenti di depan pintu kamar. Samar-samar, Sunyi mengingat sesuatu. Ia mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa apa yang dirasakannya hanyalah ilusi. Namun, detak jantung yang jelas terdengar dan aroma kayu gaharu itu begitu nyata baginya. Setelah berusaha menenangkan diri, Sunyi melangkah menuju ranjang. Dengan lega, ia membaringkan tubuhnya yang lemah. Ada kedamaian yang perlahan menyusup ke sanubarinya. Sosok yang dia yakini mengikutinya seolah kini berada di sampingnya, meskipun tidak terlihat. Detak jantung itu terdengar semakin jelas di telinga Sunyi, dan aroma tubuh kayu gaharu begitu nyata. Sunyi menutup matanya, menikmati setiap irama detak jantung tersebut. Dalam batinnya, Sunyi merasa yakin bahwa seseorang sedang menunggunya di tepi ranjang. Namun, tiba-tiba jantung Sunyi berdebar tak beraturan, rasa panik,
takut, dan bingung bercampur menjadi satu. Tanpa bergerak, matanya memindai seluruh ruangan, tetapi sekali lagi, tidak ada siapa-siapa di sana. Aroma kayu gaharu kembali menyeruak, dan detak jantung Sunyi semakin kencang, menyesakkan dadanya. Rasa sakit itu semakin parah, menembus hingga ke punggung, seakan tulang sumsumnya diremukan. Dengan mata terpejam, Sunyi berharap rasa sakit itu segera pergi. Tubuhnya lemas, dan tanpa sadar, ia terjatuh ke pembaringan. Sunyi sudah terlalu lelah untuk memikirkan apakah sosok itu nyata atau hanya hayalan. Saat ia mencoba memejamkan mata, terdengar alunan lagu Jawa yang mengalun lembut, memikat Sunyi dalam setiap nadanya. Suara gamelan berpadu dengan suara seseorang yang melantunkan lagu, terdengar sangat indah di telinganya. Tanpa sadar, Sunyi terlelap, wajahnya masih pucat namun terlihat tenang. Saat Sunyi telah benar-benar tertidur, sesosok bayangan mendekat dan mengecup keningnya lembut, lalu menjauh, tetap mengawasinya sepanjang malam dari tempat yang tidak terlihat. Keesokan paginya, saat terbangun, Sunyi menemukan sepucuk surat di atas dadanya. Amplop itu berwarna biru muda dengan tulisan tangan huruf Jawa kuno yang tertulis rapi di atasnya. Sunyi tercekat, memandangi setiap huruf yang tersusun di amplop itu dengan perasaan yang bercampur aduk. Sunyi terpesona oleh setiap huruf yang tercetak dengan indah. Huruf-huruf itu diukir dengan tinta emas, dan dia terus memandanginya tanpa berkedip. Entah mengapa, hatinya begitu berbunga-bunga, meski ia tidak mengerti makna dari tulisan itu. Tanpa disadarinya, sesuatu di luar batas kemampuannya terjadi. Huruf-huruf tersebut mulai bergerak keluar dari amplop, mengawang menuju dadanya. Ketika huruf-huruf itu menyentuh tepat di jantungnya, mereka menghilang begitu saja, seperti air yang merembes lalu lenyap. Rasa sakit mulai menjalari dada Sunyi. Awalnya hanya berupa cekatan yang ringan, namun seiring waktu, rasa nyeri itu berubah menjadi seperti ditusuk-tusuk jarum. Rasa sakit yang bercampur panas mulai semakin menyiksa, dan Sunyi memegangi dadanya dengan raut wajah penuh penderitaan. Air mata mulai menggenang di matanya, menahan rasa sakit yang semakin hebat. Beberapa saat kemudian, ia tersungkur ke tempat tidur, tubuhnya menggigil sambil terus memegangi dadanya yang terasa semakin perih. Bukan lagi jarum yang menusuk-nusuk dadanya, kini rasa sakit itu seperti bilah pisau yang tak henti-hentinya menghujamnya. Sunyi mulai mengerang, meski suara erangannya semakin melemah seiring berjalannya waktu. Hingga pada akhirnya, suaranya menghilang bersamaan dengan hilangnya gerak pada tubuhnya. Amplop yang ia genggam masih erat di tangannya, seolah ia tak ingin melepaskannya. Huruf-huruf Jawa kuno yang tadinya terukir dengan tinta emas telah lenyap, berganti dengan huruf Latin. Di dalam amplop itu, tertulis sebuah kata, Ima Ilang. Seorang wanita tiba saat Sunyi tak sadarkan diri. Hal pertama yang ia lakukan adalah mengambil amplop dari tangan Sunyi. Senyum culas tergurat di wajahnya, seolah puas dengan apa yang baru saja terjadi. Bola matanya yang licik tampak mengering. Ia hanya menatap tubuh Sunyi tanpa niat sedikit pun untuk menolongnya. Dengan langkah ringan, ia berpaling dan pergi begitu saja, meninggalkan Sunyi tergeletak. Wanita itu tidak menyadari bahwa dari sudut tak terlihat, seseorang sedang mengawasinya, menyaksikan setiap perbuatannya. Sebelum pergi, wanita itu dengan sengaja mengunci pintu, agar Sunyi berpikir bahwa semua yang terjadi hanyalah mimpi. Setelah wanita itu pergi, sosok bayangan hitam mendekat. Kini sosoknya terlihat lebih nyata. Ia adalah seorang laki-laki dengan wajah yang kalem, garis wajahnya tegas, dan sorot matanya teduh, seperti hutan hujan yang dalam. Laki-laki itu mengangkat tubuh Sunyi dan membaringkannya di tempat tidur. Darah telah merembes dari dadanya, menembus bajunya tepat di bagian jantung. Laki-laki itu membeku, tertegun tanpa ekspresi, namun perlahan, wajah kalemnya berubah beku. Sorot matanya menampakkan kilatan kemarahan yang terpendam, giginya gemeretak, menahan amarah. Kedua tangannya mengepal erat, dan keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Amarah yang membuncah melihat Sunyi disakiti membuatnya terdiam, namun detik berikutnya, ia sendiri juga merasakan sakit yang tak tertahankan di dadanya. Sambil memegangi dada, ia jatuh tersungkur ke lantai, tubuhnya tak lagi bergerak. Sunyi terbangun sebelum laki-laki itu sadar. Ia mendapati dirinya terbaring di atas tempat tidurnya, dan meski masih sangat lemah, ia merasa yakin bahwa seseorang telah membaringkannya di sana. Meski nyeri di dadanya masih terasa, Sunyi berusaha bangkit. Ketika menyadari bahwa seluruh tubuh dan pakaiannya bersimbah darah, ia terkejut. Pandangannya menyapu sekeliling, dan di dekat tempat tidurnya, ia melihat seorang laki-laki yang tak ia kenal tergeletak tak jauh dari ranjang. Sunyi segera turun dari ranjang, perasaan ingin menolong laki-laki itu tiba-tiba menguasainya,
Bahkan ia melupakan keadaan dirinya sendiri yang masih berdarah. Langkah pertama yang ia lakukan adalah memeriksa urat nadi laki-laki itu. Masih hidup. Ekspresi lega terlihat di wajahnya. Sunyi kemudian meletakkan kepalanya di atas dada laki-laki tersebut, mendengarkan detak jantungnya selama beberapa saat. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya, lalu ia mengangkat kepalanya, berjalan kembali ke tempat tidur untuk mengambil bantal dan menyelimutinya. Wajahnya tampak sedikit cerah saat ia menatap laki-laki itu sejenak sebelum melanjutkan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, Sunyi berjalan ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Gemericik air mulai terdengar dari kamar mandi, dan ketika ia keluar, tubuhnya hanya dibalut handuk. Tanpa disadari, laki-laki yang terkapar itu membuka matanya sejenak, terkejut melihat Sunyi hanya berbalut handuk. Namun, ia segera menutup matanya kembali, berpura-pura masih tak sadarkan diri. Sementara itu, Sunyi mulai sibuk membersihkan tempat tidur, memasukkan spray dan pakaian yang terkena darah ke dalam mesin cuci. Beruntung, kasurnya masih terbungkus plastik sehingga darah tidak meresap ke dalamnya. Saat sedang mengganti pakaian, Sunyi sangat terkejut melihat dada kirinya. Di sana, sebuah tato baru terlihat menganga, bertuliskan huruf Jawa kuno. Tertegun, Sunyi memandang tato itu, mengingat kembali kejadian pagi tadi saat ia pertama kali terbangun. Amplop, pikirnya. Ia hampir berteriak. Amplop itu, di mana amplop itu berada? Sunyi segera mematikan mesin cuci dan mengeluarkan semua isi di dalamnya. Namun, ia tidak menemukan apapun, tidak ada sobekan kertas atau bekas amplop yang hancur. Seharusnya, jika amplop itu ada di antara pakaian yang ia masukkan, mestinya sudah hancur. Kebingungan melandanya. Tanpa membuang waktu, ia bergegas kembali ke kamar, namun rasa bingung itu semakin menjadi-jadi ketika ia mendapati laki-laki yang sebelumnya terkapar di lantai sudah menghilang. Hanya bantal dan selimut yang masih tersisa di tempatnya. Sunyi duduk di tepi ranjang, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi sejak kemarin. Namun, setiap kali ia mencoba mengingat, rasa nyeri yang luar biasa kembali menyerang kepalanya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi pada aku, Gusti? Bisikan batinnya penuh keputusasaan. Ada luka dan kepedihan yang tergurat dalam tatapannya. Sorot matanya memancarkan amarah yang samar. Setelah duduk lama, Sunyi akhirnya beranjak. Ia mulai memasang spray baru, melipat selimut yang sebelumnya digunakan oleh laki-laki asing itu, lalu menaruhnya kembali di tempatnya. Setelah berpakaian pada pagi itu, Sunyi memulai aktivitasnya seperti biasa. Ia membersihkan rumah, memasak, dan menyelesaikan beberapa pekerjaan kantor yang menumpuk. Hari itu, ia memutuskan untuk memasak sup ayam favoritnya. Sup tersebut ia buat dengan memadukan sayuran dan potongan ayam yang dicacah halus, hampir menyerupai bubur. Meskipun Sunyi tidak terlalu ahli dalam memasak, ia cukup mahir membuat beberapa hidangan sederhana yang menjadi favoritnya. Sejak kemarin perutnya kosong, sehingga ia merasa perlu memulai dengan sesuatu yang lembut dan mudah dicerna. Setelah selesai memasak dan menyantap sedikit dari masakannya, ia memanggil dokter pribadinya untuk memeriksa kondisi kesehatannya. Dokter menyimpulkan bahwa Sunyi hanya kelelahan dan membutuhkan banyak istirahat. Mengenai nyeri kepala yang sering dirasakannya, dokter menyarankan agar ia melakukan pemeriksaan lebih lanjut berupa pemindaian, namun Sunyi menolak. Di luar obat yang diresepkan, Sunyi meminta pendapat dokter tentang sesuatu yang tidak biasa, sebuah tato di dadanya. Permintaan itu membuat dokter terkejut. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Sunyi, seseorang yang selalu terlihat tenang dan sederhana, akan melakukan sesuatu yang begitu ekstrim. Dokter, meski agak canggung, tetap berusaha bersikap profesional. Ia menyampaikan bahwa keputusan itu adalah sesuatu yang pribadi, selama Sunyi merasa nyaman. Namun, di balik percakapan itu, Sunyi mulai merasa janggal. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa tato itu adalah sesuatu yang ia inginkan, tetapi hatinya meragukan kata-katanya sendiri. Pikiran tentang amplop misterius yang pernah ia terima kembali menghantui. Amplop itu memunculkan banyak pertanyaan, termasuk tentang laki-laki asing yang wajahnya terus membayangi pikirannya. Pria itu, dengan wajah kalem tetapi pucat, memiliki daya tarik aneh yang sulit dijelaskan. Sunyi terus memikirkan sosoknya, bahkan saat ia berusaha keras melupakan amplop yang telah menyebabkan luka pada tubuhnya. Tato dengan tulisan Jawa kuno itu entah bagaimana muncul di dadanya, meninggalkan rasa sakit dan kebingungan yang tidak terjawab. Keesokan harinya, setelah dokter berpamitan dan berjanji akan kembali, Sunyi memutuskan untuk mencari petunjuk di ruang bawah tanah rumahnya, sebuah tempat yang ia sebut sardam.
Ruang itu dulunya digunakan sebagai tempat perlindungan pada masa perang, namun kini hanya berfungsi sebagai gudang penyimpanan barang-barang lama. Ruangan itu sangat luas, menyerupai aula, dan dipenuhi dengan kotak-kotak besar berbahan seng tebal yang dirancang untuk melindungi isinya dari kerusakan. Sunyi mulai membongkar satu persatu kotak yang ada, berharap menemukan sebuah buku yang dapat memberinya informasi tentang tulisan di tato dadanya. Namun, setelah berjam-jam mencari tanpa hasil, ia merasa lelah, lapar, dan frustasi. Saat hendak kembali ke atas, Sunyi terkejut mendapati pintu sardam terkunci. Ia mencoba membukanya, namun sia-sia. Rasa takut mulai menyergapnya. Ia berteriak dan memukul pintu, namun segera menyadari bahwa tidak ada orang lain di rumah selain dirinya. Pikirannya berkecamuk, mencari penjelasan mengapa pintu itu terkunci. Ketakutannya semakin memuncak ketika ia menyadari bahwa kemungkinan seseorang telah menguncinya dari luar. Rasa lemas menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya terduduk dan menangis. Dalam keputusasaan, ia akhirnya tertidur di depan pintu. Ketika terbangun, ia mendapati dirinya berada di tempat tidur, dengan malam yang telah larut. Sunyi mencoba memahami apa yang terjadi, tetapi sebelum pikirannya menyusun jawaban, seseorang memasuki kamarnya. Sosok pria itu mendekat tanpa ekspresi. Dengan suara tenang, ia mengucapkan terima kasih karena pintu rumah tidak terkunci saat ia datang. Ia menjelaskan bahwa setelah mengetuk pintu tanpa jawaban, ia masuk dan menemukan Sunyi pingsan di sardam. Pria itu membawa Sunyi kembali ke kamar untuk memastikan keadaannya. Ketika kesadarannya kembali, Sunyi mendapati dirinya terbaring di tempat tidur. Kepalanya terasa berat, dan rasa bingung melingkupi pikirannya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, berapa lama dirinya pingsan? Saat memeriksa sekeliling kamar, ia menyadari bahwa langit di luar sudah mulai terang. Pagi hampir tiba. Di dekat tempat tidurnya, sebuah nampan tergeletak rapi di atas meja kecil. Di dalamnya terdapat segelas air putih, sebuah buku besar yang tebal, dan sebuah amplop yang ia kenali. Tulisan Jawa kuno yang tertera di amplop itu tampak mencolok. Sebelum sempat berpikir lebih jauh, ingatannya kembali ke sosok laki-laki yang membawanya ke tempat ini. Laki-laki itu dengan tenang mengatakan bahwa amplop tersebut sempat dicuri, namun ia berhasil mengambilnya kembali. Selain itu, laki-laki itu juga menyebutkan bahwa buku besar di dalam nampan kemungkinan terkait dengan kejadian aneh yang dialami Sunyi, termasuk saat dirinya terkurung di ruang bawah tanah. Ucapannya singkat, tanpa memberikan banyak penjelasan. Tanpa menunggu respons dari Sunyi, laki-laki itu beranjak pergi dengan cara yang tak biasa, melompat keluar melalui jendela kamar. Sunyi hanya bisa berdiri terpaku di samping tempat tidur, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dalam hati, ia bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya laki-laki itu. Keberadaannya nyata, namun banyak hal darinya terasa sulit dinalar. Apakah dia manusia biasa, atau ada sesuatu yang lebih dari dirinya? Dengan perasaan yang campur aduk, tatapan Sunyi beralih pada amplop di atas nampan. Ia memungutnya dengan hati-hati, mencoba merenungkan makna tulisan yang tertera di permukaannya. Huruf-huruf Jawa kuno itu sama persis dengan yang kini menghiasi dadanya dalam bentuk tato. Ia tidak mengerti bagaimana hal itu bisa terjadi, namun satu hal yang ia yakini, pasti ada kekuatan tertentu yang memengaruhinya. Sunyi membuka amplop itu dengan perlahan. Di dalamnya terdapat selembar kertas dengan tulisan tangan yang rapi, namun isinya membuat Sunyi semakin bingung. Pesan itu berbicara tentang seseorang yang telah mengitari seluruh dunia, baik alam kasat mata maupun yang tak kasat mata. Sunyi mencoba mencerna maknanya, tetapi justru merasa semakin terperangkap dalam teka-teki yang tak berujung. Isi surat itu seolah menunjukkan bahwa pengirimnya tahu banyak tentang dirinya. Bahkan, istilah Maela yang digunakan dalam tulisan itu adalah sindiran yang hanya dikenal dalam lingkungan keluarganya. Istilah itu mengacu pada seseorang yang sengaja dihapus dari keberadaan keluarga. Pikiran Sunyi berkelana, bertanya-tanya apakah pengirim surat itu adalah salah satu kerabatnya. Namun, apa tujuan dari semua ini? Tiba-tiba, telepon genggamnya berdering, membuyarkan lamunannya. Sunyi segera menyadari bahwa ponselnya telah diisi daya, sesuatu yang tidak ia lakukan sendiri. Ia menduga bahwa laki-laki itu yang melakukannya. Ketika ia mengangkat panggilan tersebut, suara dokter pribadinya terdengar di seberang sana, penuh dengan nada khawatir. Dokter itu menceritakan bahwa ia sudah mencoba menghubungi sejak kemarin dan bahkan datang ke rumah Sunyi, namun tidak menemukan keberadaannya. Sunyi menjelaskan bahwa dirinya terkurung di ruang bawah tanah ketika sedang mencari sesuatu. Ia memastikan kepada dokter bahwa keadaannya baik-baik saja. Tidak lama setelah panggilan itu, dokter tiba di rumah Sunyi.
Wajahnya menunjukkan kelegaan ketika melihat Sunyi dalam kondisi sehat, meskipun ia masih terlihat lelah. Namun, setelah memeriksa kondisi Sunyi, dokter mulai mempertanyakan keputusan-keputusan yang diambil oleh pasiennya itu. Dokter menyebutkan bahwa Sunyi telah membuat banyak keputusan aneh akhir-akhir ini, seperti memecat semua staf rumah tangga, termasuk kepala rumah tangga dan pengawalnya. Ia juga menyinggung tentang tato misterius di dada Sunyi, yang tiba-tiba muncul tanpa penjelasan. Perdebatan pun terjadi. Sunyi bersikeras bahwa ia mampu menjaga dirinya sendiri, sementara dokter menekankan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan Sunyi justru menunjukkan sebaliknya. Ketika dokter menyebutkan kemungkinan adanya penyusup di rumah Sunyi, ia dengan cepat menepis anggapan itu. Ketika bel rumah berbunyi, suasana di dalam ruangan masih tegang. Sunyi dan dokter pribadinya terlibat perdebatan sengit yang belum menemui akhir. Tatapan tajam penuh tanya terpancar dari mata Sunyi, mencoba memahami maksud tindakan dokter yang selama ini dekat dengannya. Dokter, dengan nada ketus, menyatakan bahwa ia telah memanggil seseorang untuk mengganti kata sandi pintu rumah dan memeriksa sistem keamanan. Menurutnya, situasi rumah ini terlalu rawan, dan keberadaan penyusup adalah ancaman yang nyata. Sunyi, merasa tidak terima, segera berlari ke pintu untuk membuktikan ucapannya. Namun, saat pintu itu terbuka, tubuhnya langsung kaku. Wajahnya seketika memucat, seperti melihat sosok hantu. Di ambang pintu, berdiri seorang laki-laki tanpa ekspresi, tampak dingin dan beku. Sosok itu bukan orang asing baginya, melainkan pria yang dini hari tadi meloncat keluar dari jendelanya. Keberadaannya di sana terasa tidak masuk akal. Dengan langkah tergesa, Sunyi kembali menghampiri dokter, menunjukkan ketakutan yang jelas tergambar di wajahnya. Tunjukannya mengarah ke pintu, seolah memastikan dokter menyadari apa yang baru saja ia lihat. Namun, dokter malah tertawa kecil dan mengajak pria itu masuk. Keduanya terlihat akrab, berbicara santai seakan-akan sudah lama saling mengenal. Dokter menjelaskan maksud kedatangannya, sambil menawarkan pria itu minuman. Rupanya, pria tersebut adalah temannya, yang baru saja datang dari Indonesia. Melihat pemandangan itu, dada Sunyi terasa sesak. Ia merasa dipermainkan oleh keadaan, terlebih ketika dokter dan pria itu berbincang tanpa memedulikannya. Setelah pria itu menyelesaikan tugasnya dan berpamitan, Sunyi merasa lega, meski hatinya tetap dipenuhi amarah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia segera masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Ketukan dokter di pintu tidak dihiraukannya, hanya samar-samar terdengar pesan dokter yang meninggalkan resep obat, kata sandi baru untuk pintu rumah, serta jaminan bahwa rumah kini aman. Namun, Sunyi tidak bisa merasakan ketenangan. Dari jendela, ia melihat pos jaga di halaman kini ditempati seorang pengawas. Kamera-kamera yang baru terpasang memperburuk perasaannya. Hidupnya, yang sudah terasa seperti penjara, kini semakin terkekang. Pikiran Sunyi kembali melayang pada cerita ibunya, kisah yang selalu menjadi dongeng sebelum tidur. Ibunya pernah menceritakan bagaimana saat Sunyi dilahirkan, ia tidak menangis, sehingga semua orang mengira ia lahir tanpa nyawa. Namun, dukun bayi yang menolongnya yakin bahwa Sunyi masih hidup. Dalam upaya menyelamatkannya, ia dijungkir balikan di atas sumur dan disiram dengan air panas, hingga akhirnya suara tangis itu terdengar. Sementara itu, bapaknya duduk bersila, memohon kepada Tuhan agar mengizinkan anaknya tetap hidup. Air mata mulai mengalir di pipi Sunyi. Ia merindukan ibunya, terutama kenangan tentang pengasingan mereka ke Madura saat masih bayi. Di sana, meskipun hidup serba sederhana, keluarga besarnya selalu memberi kasih sayang tanpa batas. Ia masih mengingat bagaimana bibinya selalu menyisihkan nasi putih untuk mereka, meskipun yang lain hanya makan nasi jagung atau ketela parut. Kenangan tentang sumur dengan pohon kedondong manis di dekatnya membawa sedikit kehangatan di hati Sunyi, meskipun luka emosinya belum sepenuhnya terobati. Saat kenangan itu perlahan mengisi pikirannya, mata Sunyi tanpa sengaja tertuju pada buku besar yang tergeletak di atas nampan. Ia meraih buku itu dan membawanya ke tempat tidur. Sampul buku tersebut bertuliskan huruf Jawa kuno, huruf yang sama persis dengan tato di dadanya. Pandangannya terhenti, lalu terlintas di benaknya bahwa ibunya mungkin satu-satunya yang mampu membaca huruf itu. Dengan perlahan, ia membuka halaman pertama. Kalimat yang tertera di sana membuat matanya membelalak. Ya, aku telah mengitari seluruh dunia dan telah mengitari seluruh alam-alam kasat mata dan tidak kasat mata. Sunyi membaca ulang kalimat itu, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Halaman berikutnya ia buka dengan tergesa, dan air matanya mulai mengalir saat menyadari bahwa tulisan di buku itu menggunakan dua aksara, Jawa kuno dan Arab Pegon. Tulisan Arab Pegon itu sangat rapi, menyerupai tulisan tangan bapaknya.
Pada pojok kanan bawah, terdapat tanda tangan yang tak mungkin ia salah kenali. Itu adalah tanda tangan bapaknya. Dengan hati yang penuh haru, ia memeluk erat buku itu, seperti memeluk kenangan masa kecil yang dirindukannya. Tangisnya pecah, terdengar hingga luar kamar. Sementara itu, dari pos jaga, pengawal yang memantau layar monitor tampak kebingungan melihat Sunyi yang terseduh-seduh. Tanpa disadari, di tempat yang tak terlihat oleh mata, sesosok bayangan hitam juga tengah menangis. Bahunya terguncang hebat, namun tangisannya tak bersuara, hanya kesedihan yang terpancar dari sosoknya yang menggenggam erat dadanya, tepat di atas jantungnya. Hari itu, mengikuti saran dari adiknya, Sunyi memutuskan untuk memulai berpuasa. Namun, tak lama setelahnya, tubuhnya tiba-tiba dilanda demam yang sangat tinggi. Panas yang dirasakannya begitu menyiksa, seolah-olah tubuhnya terbakar api. Rasa sakit itu begitu hebat hingga ia mengalami kejang-kejang. Napasnya terasa berat, seperti ada beban besar yang menekan dadanya. Kepala Sunyi terasa seperti dibentur-benturkan ke tembok, dan sekujur tubuhnya seperti disayat-sayat dengan pisau. Telapak kakinya terasa perih, seperti ditusuk-tusuk benda tajam. Rasa sakit yang tak tertahankan itu membuatnya meraung-raung, berguling-guling di tempat tidur. Tanpa sadar, tubuhnya terjatuh dari pembaringan. Dalam keadaan antara sadar dan tidak, ia merasakan kehadiran seseorang yang dengan lembut meraih tubuhnya, menggendongnya, dan membaringkannya kembali di atas ranjang. Tak lama, ia merasakan suntikan yang diberikan pada tubuhnya. Ia meyakini bahwa suntikan itu adalah obat penenang sekaligus pereda rasa sakit. Perlahan, penderitaannya mulai mereda, meskipun sesak di dadanya masih terasa samar. Rasa kantuk yang begitu kuat menyerangnya, hingga akhirnya ia tertidur. Orang yang merawatnya merapikan selimut yang menyelimuti tubuhnya dan menyalakan pendingin ruangan. Suhu ruangan diatur agar nyaman bagi Sunyi. Wajah orang itu terlihat datar, tanpa ekspresi. Sorot matanya dingin, seolah memancarkan kesunyian yang sama seperti hutan hujan tropis, dingin, namun menenangkan. Ia duduk di sisi ranjang, memperhatikan Sunyi tanpa berkedip, seakan Sunyi adalah sesuatu yang begitu berharga dan tak tergantikan. Dalam hati, ia merenungkan perjalanan hidup Sunyi. Ia mengakui, wanita ini adalah sosok yang begitu istimewa. Dalam batinnya, ia bersumpah untuk membawa Sunyi keluar dari penderitaan yang melingkupinya. Bahkan, ia rela menyerahkan detak jantungnya sendiri untuk merasakan apa yang dirasakan oleh Sunyi, termasuk setiap sakit dan deritanya. Ketika pikirannya mulai tenang, ia terkejut menyadari bahwa Sunyi masih tertidur lelap. Namun, seolah merespons apa yang ia pikirkan, bibir Sunyi tampak melengkung membentuk senyuman tipis. Hal ini membuatnya bingung sekaligus kagum. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah mungkin Sunyi dapat mendengar apa yang ia batinkan meski dalam keadaan tidur? Sambil menatap Sunyi yang terbaring lemah, ia bergulat dengan pikirannya sendiri. Ia bertanya pada dirinya apa itu cinta, terutama ketika cinta hanya membawa air mata dan luka. Keinginannya untuk melindungi Sunyi semakin menguat, meski ia menyadari bahwa cintanya bukanlah untuk dimiliki. Cinta yang ia rasakan adalah tentang menciptakan kebahagiaan bagi Sunyi, bahkan jika kebahagiaan itu tidak melibatkan dirinya. Tiba-tiba, keheningan di ruangan itu terusik. Dokter masuk, mendekati ranjang Sunyi dengan langkah hati-hati. Ketika dokter hendak memeriksa suhu tubuh Sunyi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tangan dokter dipuntir oleh laki-laki itu dengan gerakan cepat. Ketegangan di ruangan semakin meningkat. Dokter, yang biasanya tenang, menunjukkan wajah marah. Ia mempertanyakan tindakan laki-laki itu dengan nada penuh selidik. Laki-laki itu tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi hanya memberikan tatapan tajam penuh peringatan. Dalam sekejap, ketegangan berubah menjadi konfrontasi fisik. Dokter mencoba menyerang, tetapi laki-laki itu sigap menghindar. Mereka saling bertukar tatapan tajam, memancarkan aura kemarahan yang begitu kuat hingga suasana di ruangan terasa mencekam. Sunyi, yang baru saja tersadar, memandang kedua pria itu dengan kebingungan. Ia bertanya dengan suara lemah apakah mereka sedang bertengkar. Seketika, ketegangan di antara keduanya mencair. Mereka mundur dari posisi masing-masing, tampak canggung. Dokter mendekati Sunyi, namun kali ini Sunyi justru merasa terancam. Ada sesuatu dalam sorot mata dokter yang membuatnya tidak nyaman. Dengan suara pelan, Sunyi meminta dokter untuk pergi. Ia merasa lebih baik meski tubuhnya masih lemah. Setelah sedikit ragu, dokter meninggalkan ruangan dengan langkah berat. Laki-laki itu juga mengikuti dokter keluar, meskipun ia tampak enggan meninggalkan Sunyi sendirian. Keesokan harinya, laki-laki itu kembali ke rumah Sunyi.
ia memperkenalkan dirinya sebagai Hujan. Dengan nada serius, ia menjelaskan bahwa ia telah menyelidiki siapa dokter tersebut sebenarnya. Ternyata, dokter itu adalah salah satu dari orang-orang yang mengincar pusaka yang ada di tubuh Sunyi. Lebih dari itu, dokter telah mengirim seseorang untuk mencelakainya melalui ilmu hitam. Hujan juga menyerahkan sebuah benda berbentuk ujung tombak yang ia temukan di kamar mandi, dekat tempat di mana Sunyi ditemukan pingsan. Ia mengakui bahwa awalnya ia tidak ingin terlibat, tetapi rasa cintanya kepada Sunyi membuatnya tidak mampu berpaling. Meski begitu, ia menyadari bahwa cinta ini hanya bisa diekspresikan melalui perlindungan dari jauh. Setelah kejadian itu, Sunyi memutuskan untuk menutup akses dokter ke rumahnya. Ia juga mulai membangun kewaspadaan diri, menghabiskan waktu luangnya untuk belajar melindungi diri. Meski kehidupannya kembali berjalan seperti biasa, ia tidak pernah melupakan sosok Hujan yang terus menjaganya dari kejauhan. Hujan, dengan segala perasaan yang ia simpan, memilih untuk mencintai Sunyi dalam diam, memberikan perlindungan tanpa mengusik kedamaian hidupnya.